Sebenarnya alasanku kenapa nggak mau kuliah di dalam negeri tuh sepele sih. Cuman gara-gara aku nggak mau ikut ospek. Aku gak suka ospek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mandua Gresik bersama saya Alia Derajatun-Nisa. Nah, tentunya di sini di podcast kali ini kita mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Langsung saja yuk, say hi. Halo Kak. Halo semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Aisyah Nimatur Rahman, biasanya dipanggil Ais dari kelas 12 MIPA 5. Oh ya, ini Kak Ais alumni dari Mandua Gresik. Alumni tahun berapa nih Kak kalau boleh tahu? Aku baru lulus tahun kemarin sih, jadi tahun 2023. Wah, berarti barusan kemarin ya Kak ya? Baru aja. Nah, di sini nih Kak Ais didatangkan itu karena Kak Ais itu viral loh di Mandua Gresik ini. Rame beredar berita Kak Ais gitu. Akhirnya didatangkan lah di podcastnya Mandua Gresik nih Kak. Gitu. Nah, Kak Ais itu katanya itu dapat beasiswa ya Kak ya. Okay. Itu dapat beasiswanya dari mana aja sih Kak? Oke, jadi kebetulan selama SMA ini aku dapat 2 beasiswa. Yang pertama dari Kemendikbud, yang kedua dari Kemenak. Tapi sama kok dua-duanya dari maksudnya kerjasamanya sama LPDP gitu. Oh, berarti kayak sama aja ya Kak ya, entah dari Sumbernya sama Kemendikbud aja atau dari gitu. BEB gitu ya. Iya. Nah, Kak Ais itu diterima di universitas apa aja nih Kak? Kan katanya kayak banyak banget itu yang terima Kak Ais, tapi Kak Aisnya cuma milih satu gitu. Ya gimana ya, ini tuh kayak salah satu caraku aja sih buat bikin peluang yang lebih besar gitu. Jadi aku daftar ke banyak universitas biar dia punya peluang lebih besar juga gitu. Iya Tapi sih. pada akhirnya aku cuman milih itu sih, Auckland University of Technology di New Zealand, Selandia Baru. Itu kenapa Kak kok bisa memilih ke situ? Kan banyak nih yang kayak apa ya, negara yang sering kita dengar ya kayak Oh, Australia, Amerika, tapi Kak Ais ini milih yang berbeda gitu. Kenapa nih Kak? Kamu mau alasan kenapa aku nggak milih negara itu atau kenapa aku milih New Zealand gitu? Keduanya sih Kak kalau boleh. Gitu Iya, ya. Keduanya. Tapi ini jangan sampai ada yang sakit hati ya kalau aku bilang kayak gini tuh. Enggak. Kan pemirsa ini selalu apa ya? Selalu Ya ini kan hatinya selalu sabar nih. terus ini kan pendapatku gitu ya, jadi Iya. nggak usah ditanggepin secara serius kalau kalian gak setuju. Terus kenapa gak milih ke negara-negara Eropa? Di situ sebenarnya kalau mau daftar dari SMA ke kuliah, maksudnya ke S1, Iya. itu tuh lebih susah soalnya kita harus ada ujian persamaannya sama ada tambahan 1 tahun. Jadi kalau misal S1-mu itu 4 tahun, kamu harus ada tambahan 1 tahun. Jadi 5 iya, tahun gitu. Soalnya kan sistem SMA kita di sini sama di sana kan beda gitu. Kayak lebih lama gitu ya Iya. Kak ya. Kan enak yang milih yang cepet gitu ya Kak ya. Iya, bener. Nah, oke, setelah Kakak di luar negeri nih, fasilitasnya tuh apa aja yang dari beasiswa itu tadi Kak? Kalau dari beasiswaku sekarang ya, itu kita dapat living allowance, itu kayak biaya hidup sehari-hari, kayak buat makan gitu, terus ya biaya hidup kayak apa ya, buat sewa kos lah intinya. iya. Kayak gitu. Habis itu sama buat utilities lain, kayak kalau ada apa sih kayak hal-hal yang nggak terduga gitu Iya, kan, iya, itu dapat itu. Terus yang pastinya UKT Oh, universitasnya iya. dibayar sama mereka juga. Terus apa lagi ya, biaya tiket pesawat PP-nya. Tapi Berarti cuman waktu berangkat sama waktu pulang habis wisuda. Kalau kamu mau pulang di antara 3 tahun sama kuliah di situ tuh bayar sendiri ya. Oh, bayar Nggak ada- sendiri ya Kak Iya, ya. nggak Berarti ada. yang cuma dibiayain waktu pesawat itu Kak Ais berangkat dari Iya. Indonesia ke sana, terus setelah wisuda pulang itu baru yang Iya, dibiayain. gitu. Waduh, berarti menetap di sana nih Kak Ais 3 Iya. tahun ya Kak ya. Kalau ada yang mau biayain sih nggak apa-apa. Mungkin lebih mahal ya teman-teman ya. Iya, tujuh. Nah, maka kalau boleh tahu nih Kak, kan banyak juga nih apa universitas yang menerima Kak Ais yang di dalam negeri gitu ya Kak ya. Iya. Tapi kenapa Kak Ais itu bisa memilih yang luar negeri sih Kak? Gini. Sebenarnya alasanku kenapa nggak mau kuliah di dalam negeri tuh sepele sih. Cuman gara-gara aku nggak mau ikut ospek. Aku gak suka ospek Oh iya kan Universitas apa Indo. ya, di Indonesia kan kayak keras gitu ya nggak sih Iya, Kak, terus, terkenalnya itu ospeknya. Nah selain itu soalnya aku suka
yang suka hal-hal baru yang memacu adrenalin gitu loh. Jadi kayak iya, suka tantangan iya, gitu ya. suka tantangan baru. Kalau di Indo kan tantangannya ya itu aja, habis itu Iya. ketemu sama teman-teman itu lagi. Kita kayak nggak ada pengalaman baru jadinya kan. Jadi aku pilih buat ke luar negeri. Selain itu gini, aku nggak bermaksud buat menjelekkan sistem pendidikan di Indonesia ya. Iya. Tapi emang kan banyak yang bilang, terus banyak juga buktinya kalau sistem pendidikan kita emang masih jauh tertinggal dari sistem pendidikan negara lain. Iya. Nah itu juga jadi salah satu alasan. Jadi kayak lebih majuan yang di sana ya kayak daripada Iya. di Indo ini ya. Ya, meskipun kalau kamu misal ya, kamu daftar beasiswa terus diwawancara, pasti pewawancaramu itu bakal tanya gini, loh kenapa kok milih di situ? Emang sistem di Indo jelek? Padahal Iya. kan ada nih salah satu jurusan yang malah lebih bagus di Indo daripada di luar Daripada di luar negeri. negeri. Pasti ditanyain gitu. Tapi kan ya namanya orang kan beda-beda gitu ya kak ya. Iya. Ya mau gimana lagi? Mungkin rezekinya di situ ya kak ya. Iya, bisa jadi sih. Selama Kak Ais menunggu keberangkatan nih, aktivitas Kak Ais di rumah itu apa sih? Atau kuliah, gimana gitu? Aku gak biar sih, jadi di rumah cuman bantu-bantu orang tua. Kebetulan orang tua di sekolah, di rumah ada sekolah sendiri gitu, jadi Oh, iya, bantu-bantu. Berarti nggak apa ya, istilahnya nggak nganggur lah Kak ya kalau di Ya rumah itu. kalau dihitung nganggur juga nganggur sih. Terus kan Kak Ais ini udah dapet beasiswa luar negeri nih, ada nggak sih Kak tips dan triknya itu Nah, yang gitu. khusus banget gitu menurut Kak Ais? Apa ya? Khusus banget tuh nggak ada. Sebenarnya setiap orang tuh pasti punya trik sendiri kalau Iya. kalian bener-bener pengen. Tapi dariku sendiri nih ya, kalau kalian bener-bener pengen kuliah ke luar negeri, yang pertama niatnya. Soalnya kalau niat kalian nggak kuat, kalian bakal gampang digembosin gitu loh sama Oh, orang sana iya, sini. iya, Kayak iya. apalagi sama orang tua. Kalau orang tua kalian nggak setuju tuh, waduh sudah susah tuh. Iya, Nah, kayak restu orang tua kan nomor satu ya kayak iya. katanya nih. Nah, tapi kalau kalian bener-bener punya keinginan, kalian pasti bakal cari cara gitu buat bicara sama orang tua. Gini loh Bu, Pak, aku pengen gini-gini gitu. Kalian pasti kayak ada usaha yang keluar gitu kan. Kayak face to face sama orang tua gitu ya, Kak, penjelasan lebih detail lagi mengenai luar Kenapa negeri kok gitu. Terus tips yang kedua itu ya, banyak baca informasi. Soalnya informasi beasiswa itu sebenarnya banyak di internet gitu ya. Oh iya, iya. Cuman emang kita juga harus pinter-pinter milih yang mana yang beneran sama mana yang abal-abal. Iya, yang gitu. abal-abal. Nah, terus ini nih, ada suatu case ya, ada suatu kasus di mana orang-orang di sekitarku itu banyak yang udah tahu nih, udah tahu kalau informasinya di sana, udah ketulis di situ, informasi lengkap semuanya, ada kayak syarat-syarat dan lain-lain gitu. Tapi mereka masih tetap kayak nanya lagi gitu loh. Oh iya, kayak kebanyakan tanya gitu ya, Iya. Kak, ya. Padahal udah dijelasin di situ nih. Iya, apa maksudnya ini kayak udah jadi karakternya orang Indo mungkin lah Iya. ya, kebanyakan tanyanya. Tapi ya nggak apa-apa sih, baik. Cuman kalau udah ada di situ tuh ngapain ditanyain Iya, lagi? ngapain ditanyakan gitu. lagi. Kan nanti orang yang ditanyain itu pasti kayak malas gitu nggak sih? Kan udah tertera ngapain nggak dibaca gitu kan. Gitu. Selain itu sih emang kalau menurutku sendiri sih over consumption dari kayak short video kayak TikTok, YouTube Short, IG Reels itu bikin kita males baca. Jadinya kita gak bisa nangkep informasi dari bacaan kayak syarat beasiswa atau buku panduan dari beasiswanya. Jadi mungkin bisalah kita kurangin screen time dari short video gitu. Yang kebanyakan scroll TikTok dikurangin Iya. lah ya, cari informasi yang lebih penting nih kayak Kak Ais, cari informasinya beasiswa gitu ya, lebih Iya, bermanfaat yang- gitu ya Kak ya. Iyalah gitu. Nah, dengar-dengar nih Kak, selain Kak Ais dapat beasiswa luar dan dalam negeri, Kak Ais juga katanya tahfidz ya. Nah, iya bisa dibilang gitu sih sebenarnya. Cuman gimana ya? Aku emang dari kecil udah terbiasa disuruh hafalan gitu. Jadi ya, sampai sekarang masih gitu. Ya alhamdulillah sih udah hatam, cuman kalau ditanyain ya aku Lupa ya Kak ya, karena kan banyak Iya. banget pikiran jadi lupa gitu ya. Nah, apa tahfidz itu berguna banget gak sih Kak buat beasiswa gitu? Oh iya, itu beneran berguna. Ini aku ada salah satu kenalan temanku, dia dapat SNBP di UNER, cuman pakai sertifikat tahfidz. Padahal dia belum hatam. Itu belum hatam Oh dia. cuman sertifikat gitu doang, Iya. dia keterima di UNER. Gitu. Wow, Aku kan jadi keren kayak sih. oh ternyata emang beneran bisa bantu kita lah gitu di masa depan nanti. Iya, jadi bukan hanya hafalannya saja yang bisa membantu, tapi sertifikatnya juga ya Kak ya. Iya. Apalagi tahfidz yang 30 juz itu sangat membantu ya Kak katanya bisa ya. bantu. Iya.
Nah, Kak Ais kan udah dapat beasiswa luar negeri nih ya Kak. Dan itu salah satunya dari Mandua Gresik, dari fasilitatornya FIC ya Kak ya. Nah, Kak Ais ini katanya nggak asli dan murni dari Mandua Gresik nih Kak. Gimana nih Kak ceritanya? Iya, aku sebenarnya baru di sini, baru pindah waktu kelas 11 semester 2. Sekolah lamaku itu di suatu sekolah swasta lah di Tuban. Ya, sekolah berasrama itu. Tapi setelah Kak Ais berprestasi di sini dan dapat beasiswa di sini, Kak Ais merasa apa ya, kayak nyesal atau gimana? Gimana sih Kak perasaannya setelah, wow ternyata aku di Mandua Gresik ini dapat gini. Gimana sih Kak, bisa dijelasin nggak? Gimana ya? Kalau nyesel sih enggak, cuman kalau misal gimana ya rasanya itu, kalau ya emang kita perlu keluar dari zona nyaman lah intinya iya, gitu. iya. Kan kalau di sekolah swasta dulu kan sekolah asrama itu agak ketat ya. Kita dibatasin kayak pegang laptop, HP itu dibatasin. Jadi kita mau cari info itu agak susah. Nah, kalau di Mandua ini kan udah berasa teknologi banget gitu. Jadi kita gampang banget cari info. Terus guru-gurunya juga suportif kan. Ini aku tahu info beasiswa aja kan dari salah satu guru gitu. Terus mereka juga mendorong aku buat ikut lomba bermacam-macam lah gitu. Berarti kayak mendukung banget buat Mbak Ais berprestasi di sini ya Mbak Ais ya. Gitu. Terus apa ya, kayak motivasi nih Kak Ais buat temen-temen yang mau kuliah di luar negeri dan di dalam negeri, motivasi dari Kak Ais apa nih? Aku nggak bisa sih kalau ngasih motivasi secara kayak jelas gitu. Soalnya kan setiap orang punya motivasi beda-beda dan motivasi itu pasti ada dari kalian sendiri gitu. Nggak ngaruh sebenarnya kalau dapat motivasi dari online. Kalau menurutku sih, kalau kalian merasa kalian bisa dapat motivasi dari orang lain juga nggak masalah, itu malah bagus gitu. Kalau dari aku sendiri sih, emang kalian perlu coba cari bakat minat kalian gitu. Oh iya, digali lagi bakat minatnya gitu ya Kak ya. Nah dari situ nanti kalian bisa mulai memutuskan, bisa nyari motivasi sendiri. Maksudku kayak aku pengen jadi ini, nah kamu pengen jadi itu tuh udah termasuk motivasi gitu kan? Iya. Terus apa lagi ya? Selain itu mungkin ya itu aja sih, banyak cari info. Soalnya kan sekarang info udah iya tersebar di teknologi juga ya Kak, di sosmed itu udah banyak banget iya. Gitu. Kalau kalian butuh bantuan sih bisa tanya ke guru-guru atau tanya ke Mbak Ais juga bisa nggak sih? Silahkan. Iya. Nanti Kak Aisnya malah ganti nomor udah di luar negeri nih malah. Enggak, masih aktif kok nomor Indonya. Tapi gitu bisa nggak sih Kak? Apa? Nomor Indo terus dibawa ke luar negeri? Bisa, cuman kalau mau kayak SMS pakai pulsa biasa itu biayanya mahal. Oh, jadi nanti yang mau tanya-tanya seputar Kak Ais boleh nih ya. Nanti telusuri aja atau bisa di stalker IG-nya Kak Ais gitu ya. Terus Kak Ais di luar negeri nih orang tua merestui apa enggak nih Kak? Alhamdulillahnya mereka suportif banget. Soalnya mereka udah tahu kalau sejak kecil mimpiku tuh emang kuliah yang jauh, kuliah ke luar negeri gitu. Jadi mereka suportif banget. Jadi ini tuh benar-benar kayak ya berkah dari Allah lah intinya gitu. Akunya pengen banget kuliah ke luar negeri, orang tuanya juga support gitu. Iya. Terus Kak Ais mau berangkat ke sana itu kapan nih Kak kira-kira? Kemungkinan bulan depan kalau visa udah keluar. Wow, doakan ya teman-teman Kak Ais semoga betah di sana dan sukses di sana ya Kak ya. Amin. Apa nih Kak kata-kata nih buat teman-teman buat agar lebih tertarik lagi nih sekolah di Mandua Gresik? Kalau kalian pengen gimana ya, pengen cari ya bukan yang terbaik sih, emang kita semua punya kecenderungan buat nyari yang terbaik kan emang. Nah, nggak ada yang sempurna kan di dunia ini. Jadi kalau kalian pengen cari sesuatu nih, kalian harus bener-bener kayak lebih cari tahu lebih dalam lah intinya. Kira-kira cocok gak ya sama aku di sini gitu. Pokoknya kira-kira cocok gak? Kira-kira bisa membawaku gak ke jenjang selanjutnya gitu. Berarti sesuai dengan keinginan hati yang paling dalam gitu ya Kak ya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Ais udah mau hadir dan udah mau diwawancarai lah buat motivasi teman-teman semua dan pandangan teman-teman semua nih. Terima kasih Kak Ais. Oke, mungkin itu saja podcast hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Mandua Gresik selanjutnya. Saya Alia Derajat Nisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.